Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak-mbak sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat Alhamdulillah baik, walafiat. Mbak. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Mbak-mbak sekalian telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan Zoom pada malam hari ini. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Santi Kalsum, mahasiswa dari D4 Anestesiologi Universitas Asia Yogyakarta. Di sini tujuan saya mengumpulkan Mbak-mbak sekalian dalam forum Zoom ini untuk melakukan sedikit penyuluhan terkait promosi kesehatan tentang apa sih itu COVID, apa sih itu tanda gejalanya COVID-19, serta cara pencegahan COVID-19. Di sini saya tidak membutuhkan waktu lama, mungkin sekitar 30 menit ya Mbak-mbak sekalian. Setelah ini kalau memulai kegiatannya, apakah ada dari Mbak-mbak sekalian yang ada yang ingin diklarifikasi? Tidak ada, Mbak. Oh iya, Sepertinya tidak, Mbak. Oh baik, terima kasih ya Mbak. Dengan tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja ya pada pokok pembahasannya terkait COVID-19, di mana pasti Mbak-mbak sekalian juga sudah tidak asing lagi ya dengan apa sih itu COVID-19. COVID-19 itu sendiri yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona yang turunannya itu SARS-CoV kedua yang berasal dari keluarga corona itu sendiri. Namun jenis virus ini baru pertama kali menyebar dan belum pernah ada sebelumnya. Kemudian seperti juga infeksi virus corona lainnya, virus corona ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepatnya proses penyebaran dan penularan di seluruh dunia, Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO sendiri itu telah menetapkan COVID-19 itu sebagai pandemi global. Untuk penyebab sendiri dari COVID-19 itu, disebabkan oleh virus SARS-CoV kedua, yaitu virus jenis baru, dan dari virus corona itu sendiri, kelompok virus yang menyerang atau menginfeksi sistem pernafasan. Untuk virus corona ini dia menyebabkan infeksi pada sistem pernapasan kita sampai sampai bisa gejalanya itu sedang, terus bisa juga virusnya tuh gejalanya tuh seperti flu terus infeksi sistem pernapasan dan juga dia menginfeksi pada paru-paru seperti pneumonia. Untuk COVID-19 sendiri itu dia awal penularannya itu dari hewan ke manusia. Selain itu bahwa virus ini juga bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Pertama itu cara penularannya itu bisa karena tidak sengaja menghirup percikan ludah dari penderita COVID-19 itu sendiri. Kemudian memegang mulut, hidung atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu juga menyentuh benda yang terkena droplet penderita dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian kontak jarak dekat ya, kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Kemudian untuk tanda gejalanya COVID sendiri itu seperti dilaporkan WHO ya, gejala umum yang ditunjukkan seseorang yang terinfeksi virus corona itu pertama-tama tuh dia demam, terus merasa mudah lelah, batuk kering. Namun pada beberapa kasus infeksi, pasien virus corona juga ada yang mengalami pilek, sakit tenggorokan, terus kemudian hidung tersumbat ataupun diare. Beberapa yang lain tuh melaporkan kehilangan indera penciuman juga sampai kemampuan untuk merasakan atau membaui sesuatu. Itu sekitar 80% penderita menunjukkan gejala ringan, hanya seperti flu biasa. Mereka ini juga bisa sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengobatan khusus, yaitu dengan sistem imun dari individu itu sendiri. Terus kemudian untuk NHS itu National Health Service ya, itu dia menyebutkan gejala dari COVID itu ya lebih spesifik. Jika seseorang terinfeksi COVID, berarti dia temperatur tubuhnya akan tinggi. Ini bisa dirasakan jika menyentuh bagian dada atau punggung seseorang.
Selain itu, seseorang juga akan mengalami batuk yang terus-menerus ya. Terus kemudian mengingat belum ada obat atau vaksin yang ditemukan sampai saat ini untuk mengobati virus ini, makanya sejauh ini kasus COVID-19 yang berhasil disembuhkan sepenuhnya itu yaitu tergantung dari kekebalan atau sistem imun dari individu itu sendiri. Kemudian untuk pencegahan dari COVID-19 itu sendiri sampai saat ini belum ada vaksin yang terbukti aman dan efektif untuk sepenuhnya untuk membunuh virus ini atau mencegah virus corona penyebab COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita itu terinfeksi virus ini. Dengan beberapa langkah, yaitu satu, terapkan physical distancing yang selama ini sudah kita laksanakan ya, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain atau jangan dulu keluar rumah kecuali memang ada keperluan yang penting-penting atau keperluan yang mendesak. Terus kemudian menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja atau berbelanja bahan makanan atau memang ada keperluan di luar rumah. Terus kemudian rutin untuk mencuci tangan ya dengan air dan sabun. Kemudian memakai juga hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Itu terutama setelah beraktivitas di luar rumah ya atau di tempat umum. Kemudian itu diharapkan itu jangan menyentuh mata, mulut dan hidung ya Mbak-mbak sekalian sebelum mencuci tangan. Terus takutnya tuh virus yang memang sudah tertempel di tangan Mbak-mbak sekalian, kita nggak tahu kan itu virus apa saja yang menempel pada kulit kita, terutama tangan. Kita nggak tahu itu virus corona atau virus yang lain-lainnya. Jadi diharapkan untuk Mbak-mbak sekalian dimanapun berada sudah seharusnya untuk melakukan cuci tangan dengan sabun yang sudah ditaruh di tempat-tempat umum. Saat ini kan kita udah lihat kan di tempat-tempat perbelanjaan, di mall, sudah ada banyak tempat cuci tangan yang sudah menyediakan sabun dan juga air mengalir. Itu pun tanpa kita menyentuh lagi tuh keran pembuka airnya. Kita tinggal injak pedal aja udah disediakan kok. Jadi tinggal memang tangan kita tidak sampai menyentuh untuk keran pembuka airnya. Terus kemudian diharapkan juga Mbak-mbak sekalian tingkatkan daya tubuh dengan pola hidup yang sehat ya, kayak makan sayur, makan buah, minum air yang cukup, olahraga juga, terus istirahat yang teratur untuk meningkatkan kekebalan imun kita. Terus hindari kontak dengan penderita COVID-19 ya, apabila kita sudah tahu nih gejalanya seperti tadi saya sebutkan, gejala-gejala apa saja yang bisa ditimbulkan oleh seseorang yang sudah terinfeksi virus corona, itu sebisa mungkin ya kita harus menjaga jarak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terkena COVID-19 atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek sesuai dengan tanda gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian tutup mulut dan hidung ya, memakai tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu pada tempat sampah yang sudah disediakan. Etika batuk juga sudah Mbak-mbak pasti udah tahu kan, ada banyak di tempat umum yang sudah memberikan informasi berupa poster yang ditempel di tembok-tembok, itu bisa dilihat etika batuk, itu juga bisa. Terus kemudian jaga kebersihan ya, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah ya, karena kita selama ini kan di rumah saja ya selama pandemi ini, jadi diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan, itu penting, itu untuk mencegah kita juga untuk terkena penyakit-penyakit ya, bukan hanya virus corona saja, tapi penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa tertular saat sistem imun kita sedang menurun. Kemudian untuk orang-orang yang terkena COVID ini juga, yang sebelumnya disebut ODP atau orang dalam pemantauan maupun ODP dalam pemantauan, ODP ini bisa saja dia menularkan ke orang lain, yaitu dia juga bisa kalau seandainya nih Mbak-mbak sekalian sudah tahu tanda gejala dari COVID-19 ini, kita kan selama ini juga pasti sudah keluar juga kan dari rumah, kita ada beraktivitas di luar rumah. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau kita juga bisa bisa termasuk OTG atau orang tanpa gejala, tapi kita bisa menularkan juga
virus itu ke orang lain. Kalau ODP sendiri ini orang yang memang dikategorikan suspek atau probable. Jadi dia itu dalam pemantauan dari tim medis. Nah, orang seperti ini nih diharapkan dia lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di ruangan yang terpisah dengan orang yang sehat atau orang lain sementara waktu. Terus kemudian konsumsi obat-obat yang disarankan oleh dokter. Kemudian lakukan pengukuran suhu minimal 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Kemudian juga dia bisa diharapkan jangan keluar rumah dulu untuk mendapatkan pengobatan sampai dia mendapatkan pengobatan. Kemudian bila ingin ke rumah sakit itu dia harus melihat dulu gejalanya tuh bertambah berat atau karena memang sistem kekebalan tubuhnya udah meningkat, ya dia mungkin hanya perlu untuk isolasi mandiri di rumah. Terus kemudian larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk ODP ini sampai dia benar-benar sembuh. Terus sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang lain yang sedang yang saat dia sakit nih, dia mau melakukan kunjungan dengan orang lain, jangan dulu. Terus sebisa mungkin dihindari. Terus hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain atau secara bersamaan. Terus kemudian pakai masker dan sarung tangan ya, bila terpaksa harus berada di tempat umum seperti di mall atau di tempat perbelanjaan, terus atau memang dia sudah ke rumah sakit, dia harus menggunakan masker setiap saat. Terus gunakan tisu ya untuk menutup mulut dan hidung bila batuk dan bersin. Lalu dia segera harus buang tisu ke tempat sampah. Jadi ODP ini sebenarnya langkah-langkahnya seperti tadi kita yang orang sehat, langkah-langkahnya seperti itu sih secara umum. Jadi dia harus mencuci tangan, dia harus menggunakan masker, terus dia harus menjaga jarak atau physical distancing. Jadi sebenarnya pencegahan corona ini makin kesini tuh makin berkembang ya, bukan hanya memakai masker, menjaga jarak, terus dan juga mencuci tangan, tapi juga dia bisa juga mengkonsumsi makanan-makanan bergizi atau makanan-makanan sehat. Kemudian juga dia harus positif thinking. Jadi kita dengan banyak kayak kita nggak pernah kayak udah physical distancing nih, kita kuliah atau kerja dari rumah, pasti kan kita juga rasa tertekan kan ya sebelumnya kita beraktivitas di luar, tapi selama pandemi ini kita di rumah saja, otomatis pasti ya pikiran-pikiran yang semestinya tidak ada tuh pasti muncul kan. Nah, itu sebisa mungkin dihindari untuk pemikiran-pemikiran seperti itu. Lebih untuk mengutamakan peningkatan sistem imun kita agar terhindar dari virus corona. Jadi intinya bukan hanya virus corona saja ya, tapi virus-virus yang lain atau apapun itu ya, yang mikroorganisme yang lain yang bisa saja menyerang tubuh kita sewaktu-waktu dimanapun kita berada. Jadi mbak-mbak sekalian, setelah saya menyampaikan sedikit promosi kesehatan tentang COVID ini, pasti mbak-mbak juga pasti kan ini kan zaman digital ya, pasti udah tahu lah ya banyak sekali di internet atau tentang informasi COVID. Jadi mbak-mbak sekalian diharapkan untuk selalu mengupdate virus corona yang sekarang ini walaupun udah 2021 ya, tapi pandemi ini kan kita belum tahu kan berakhirnya kapan, sampai akan diputuskan apakah udah ada vaksin atau obat untuk mencegah virus ini. Jadi diharapkan untuk mbak-mbak sekalian stay healthy, stay safe di rumah, tetap kalau memang ada keperluan yang mendesak bolehlah ke luar rumah, tapi memang nggak perlu-perlu amat ya, diharapkan di rumah saja untuk sama-sama kalau mbak-mbaknya kos ya di rumah aja sama teman-teman kos yang lain, melaksanakan kegiatan yang memang kegiatan-kegiatan positif ya, yang bisa meningkatkan kreativitas kita juga ya selama kita di rumah. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait dengan materi promosi kesehatan pada hari ini. Mungkin setelah ini saya akan menunjukkan sedikit tentang poster terkait COVID-19 ini.
Sebentar ya Mbak. Udah. Jalanin dulu. Terus saya Apakah udah kelihatan belum Mbak? Oh, belum ya? Belum, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah. Oh. Sebentar ya Mbak. Lama. Ya. Udah kelihatan Mbak-mbak sekalian? Belum. Ini udah muncul nih. Ini muncul. Belum loh nih, lihat nih. Lihat. Ini gimana berarti? Ini share. Ini. Tekan ini. Nanti ini dorong. Udah kelihatan ya Mbak-mbak? Sudah, Mbak. Ya, sudah. Oh ya, alhamdulillah. Maaf ya lama karena terkendala jaringan. Ya, di sini seperti Mbak-mbak semuanya dilihat pada share screen di layar.
Ya, di sini ada poster ya yang menunjukkan bahwa stop penyebaran virus corona. Nah, di sini nih sudah ada tanda gejalanya, terus sudah ada pencegahannya. Jadi mungkin ini akan menjadi bahan bahan atau bahan pengingat ya untuk Mbak-mbak sekalian kalau virus corona ini mempunyai tanda gejala dan juga pencegahannya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi terkait tentang apa sih itu COVID-19, apa sih tanda gejalanya dan juga cara pencegahannya. Jadi seperti ini ya Mbak-mbak sekalian untuk posternya dari virus corona ini sendiri. Jadi sampai di sini mungkin saya harapkan stop penyebaran virus corona ya Mbak-mbak sekalian untuk selalu mematuhi langkah-langkah yang tadi saya sebutkan tadi. Oke Mbak, mungkin setelah ini saya akan mengevaluasi kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan COVID-19. Mungkin dari Mbak-mbak sekalian ada yang memang bisa menyampaikan apa sih itu COVID-19? Mbak, izin menjawab. Oh iya Mbak, bagus nih. Ayo Mbak, apa tuh Mbak COVID-19? Jadi COVID-19 ini penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome atau coronavirus 2 SARS-CoV-2, yaitu kucing. Ya, jadi dia itu dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan dari mulai gejalanya itu flu sampai infeksi paru-paru seperti pneumonia. Seperti itu bukan Mbak? Iya, benar sekali Mbak. Nah, terus untuk tanda gejalanya Mbak? Tanda gejalanya yang saya tahu ini tuh demam, terus batuk kering, sesak napas, letih, lesu, sakit kepala. Iya. Terus kemudian cara pencegahannya? Cara pencegahannya itu yaitu mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, mencuci tangan dengan di air yang mengalir menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Terus kalau bisa jaraknya itu menjaga jarak minimal 1 meter. Hindari menyentuh wajah. Terus tutup mulut dan hidung menggunakan masker. Tetap di rumah aja, jangan merokok dan atau melakukan aktivitas yang bisa melelahkan paru-paru. Terus kalau bisa rajin-rajin berolahraga. Iya. Ya, Mbaknya sudah sudah paham sekali ya tentang COVID-19 ini. Mungkin Mbaknya juga sudah mendengar banyak informasi juga ya selama ini. Terus kemudian ditambah lagi dengan saya memberikan sedikit promosi kesehatan terkait virus corona ini. Diharapkan untuk Mbak-mbak sekalian juga untuk lebih menjaga kesehatan ya selama di rumah. Kemudian mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi walaupun sudah tahu tanda gejala, terus cara pencegahannya, tapi kita sebagai manusia harus selalu ikhtiar dan mawas diri ya Mbak-mbak. Karena virus ini bukan hal sepele ya. Dia bisa menyerang kapan saja dan menyerang siapapun. Jadi dia tidak memandang oh iya dia nih anak kecil, oh iya dia nih udah orang tua, enggak. Tapi memang virus corona ini lebih gampang tertular kepada orang-orang dengan memang usia lanjut ya, karena memang sudah mempunyai penyakit bawaan ya sudah mempunyai penyakit bawaan sebelumnya.
Jadi lebih gampang terpapar oleh virus ini karena virus ini kan kalau sistem imunnya menurun, otomatis gampang terserang virus. Bukan hanya virus corona ya, tapi virus-virus yang lainnya juga. Tapi selama ini kan lebih kepada virus corona ya untuk pandemi sekarang ini. Oke, Mbak-mbak sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih karena Mbak-mbak sekalian sudah menyempatkan waktunya dan sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih telah menerima saya untuk menyampaikan sedikit informasi atau promosi kesehatan terkait COVID-19 ini. Semoga Mbak-mbak sekalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tunggu sebelumnya ada yang ingin ditanyakan kembali nggak Mbak-mbak sekalian terkait materi yang sudah saya sampaikan? Sudah cukup jelas, Mbak, sepertinya. Oh iya, yang lain gimana? Mbak. Iya, ya wajah-wajah ini semoga aja paham ya dengan apa yang saya sampaikan dan bisa menjadi informasi bekal buat kita untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga diri selama kita beraktivitas di rumah. Oke, Mbak-mbak sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya tutup ya Mbak-mbak sekalian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, dadah.